Kalau di Afrika itu biasanya untuk perbaikan gizi buruk pada anak-anak, misalnya potato chips ya, potato chips ditaburi bubuk kelor ya, seperti itu konsumsinya. Tadi kalau probiotik sudah sesuai anjuran ya, probiotik, kemudian propolis juga, madu juga sebenarnya punya sifat imunomodulasi ya. Kemudian propolis juga punya sifat antivirus, kemudian zaitun misalnya antioksidan dan antiinflamasi. Bisa juga ditambah satu jenis herbal lagi ya, yang sudah jelas yang artinya sudah confirm secara kuat bahwa dia bersifat imunomodulasi. Tadi herbal yang saya sempat sampaikan dalam presentasi saya ya, misalnya bisa ditambah kunyit gitu ya, atau misalnya tambah dengan meniran ya, itu bisa ditambah satu lah intinya, melengkapi yang tadi sudah dikonsumsi. Atau tambah jinten hitam misalnya begitu. Jadi wedang uwuh itu sebenarnya memang mengandung bahan-bahan herbal yang memang bersifat imunomodulasi ya. Kan ada jahenya, kemudian ada secangnya, ya secang juga sebenarnya bersifat imunomodulator ya. Kemudian kan kadang ditambahkan, tapi nggak selalu ada ya. Ada yang tambahkan kayu manis ya, kemudian kadang-kadang ada yang nambahin cengkih ya. Itu sebenarnya semua imunomodulator sifatnya. Jadi ya memang saya tidak heran juga dengan mengkonsumsi wedang uwuh itu dia bisa lebih Bapak Zamroni ini bisa lebih cepat sembuh misalnya gitu. Penelitian yang sudah ada yang tadi sudah saya presentasikan misalnya kurkumin ya, kurkumin yang terkandung dalam kunyit itu ternyata mampu menghambat badai sitokin yang terjadi pada infeksi virus Ebola dan infeksi virus influenza. Jadi dengan analogi tersebut maka kita menduga kurkumin dalam kunyit ini juga bisa mencegah terjadinya badai sitokin pada COVID-19 ya. Kemudian juga misalnya herbal-herbal yang lain ya yang punya sifat sebagai anti-inflamasi atau anti peradangan juga berpotensi juga kita pakai untuk mencegah timbulnya badai sitokin ya. Misalnya yang tadi saya sudah sebutkan misalnya Echinacea, kemudian Sambiloto itu juga bisa kemungkinan besar juga bisa bermanfaat gitu ya untuk mencegah terjadinya badai sitokin gitu. Kalau daun sirih memang belum belum kuat ya disebut sebagai imunomodulator ya, belum cukuplah pembuktiannya untuk disebut sebagai imunomodulator, tetapi antimikroba itu masih mungkin ya. Antimikroba di sini termasuk juga sebagai antivirus masih bisa gitu. Jadi ya dikonsumsi juga nggak apa-apa, bagus-bagus. Kalau Bangle memang belum diteliti ya, tetapi kalau kita lihat Bangle ini sebenarnya termasuk rimpang-rimpang juga ya, termasuk empon-empon. Jadi bisa jadi memang bersifat imunomodulator juga, tapi kan memang perlu dibuktikan lagi ya lewat penelitian. Tapi saya duga sih juga punya sifat sebagai imunomodulator juga karena satu golongan lah dalam golongan empon-empon gitu. Bisa, sebenarnya bisa ya. Jinten hitam bisa dikonsumsi anak 5 tahun ke atas itu bisa dan tergolong aman karena dia biasanya intinya gini, herbal atau rempah ya yang memang umum dipakai pada masakan itu, tergolong aman untuk anak-anak juga ya 5 tahun ke atas itu oke gitu.
Baik, kalau kelor ini ya sebenarnya kalau kita mau dapatkan bonus nutrisi ya, karena kelor ini kan juga nutrisinya banyak ya, vitamin dan mineralnya juga banyak. Itu sebenarnya lebih optimal kalau kita konsumsi yang misalnya sudah bahan kering ya, karena sudah bahan kering yang buatan industri ya, yang bahan kering yang buatan industri dia pemanasan untuk pengeringannya itu tidak terlalu tinggi ya, dan dia pengeringannya misalnya di oven ya dengan suhu tertentu ya, misalnya suhu 60 derajat misalnya, jadi tidak sampai seperti suhu kalau kita merebus bahan kelor segar kan bisa kita konsumsi juga kan sebagai sayur misalnya ya, sayur bening kan itu pasti sampai mendidih ya. Kalau sampai mendidih ya memang ada beberapa zat yang tidak utuh lagi lah gitu, yang berkurang. Jadi kalau mau yang paling optimal kita konsumsi yang sudah kering misalnya dalam bentuk serbuk misalnya. Dan itu bisa dikonsumsi ditaburkan di makanan apapun ya. Jadi kayak abon aja gitu ya, ditaburin langsung dimakan ya. Kalau di Afrika itu biasanya untuk perbaikan gizi buruk pada anak-anak misalnya potato chips ya, potato chips ditaburi bubuk kelor ya, seperti itu konsumsinya. Kalau bukan berarti yang konsumsi sayuran segar tidak baik ya, sebenarnya baik juga. Cuman artinya kalau direbus memang ada zat atau substansi senyawa yang sudah tidak utuh lagi gitu.